يمنعني. قل لهم. نعم. Ini beliau nggak bisa menampakkan video. خلاص فتحته. Nah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين وآل وصحب كل والصالحين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. نحن كنا بدأنا بالاستحاضة، فذكرنا أن الاستحاضة 7 أقسام، وقد بينا أول قسمين وهي المبتدأة، سواء كانت معتادة أم كانت مميزة. هذا الذي ذكرناه في الأسبوع المقبل. المبتدأة المعتادة، المبتدأة المميزة، والمبتدأة غير المميزة. اليوم إن شاء الله تعالى إن لم يكن هناك سؤال سنبدأ بالمعتادة، وهي أيضا على قسمين: مميزة وغير مميزة للدم. المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر أو نفاس وطهر ولو لمرة واحدة فيما مضى من عمرها، وهي على هذين القسمين: معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة للدم. فهل من سؤال أو استيضاح عن الدرس الماضي قبل أن نبدأ بتفصيل الكلام عن المعتادة؟ نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai malam hari ini. Beliau Syekh Fadi Fuad Alamuddin memulainya dengan bacaan basmalah, hamdalah dan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Dan tak lupa beliau mengingatkan kepada kita agar kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang artinya sesungguhnya sah dan tidaknya amal tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang telah ia niatkan. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran atau kajian yang sebelumnya telah disebutkan bahwasanya istihadhah itu terbagi menjadi 7 dan telah disebutkan secara terperinci pembagian istihadhah yang mubtada'ah, dan telah disebutkan bahwasanya mubtada'ah itu terbagi menjadi 2, ada kalanya mumayyizah yang bisa membedakan dan ghairu mumayyizah yang tidak bisa membedakan. Nah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini tentang mu'tadah. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran? نعم أكمل. أنهيت؟ نعم شيخي أنهيت. طيب هل من سؤال؟ Bagaimana? Apakah ada pertanyaan?
Silakan untuk jemaah kalam aswaja, jika ada yang ingin bertanya silakan untuk open mic-nya. Angkat tangan dan open mic ya. Sepertinya nggak ada, Ustadz. Silakan dilanjut materinya. Nukmil Syekhi. نكمل. إذن الآن الكلام عن المعتادة. المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر أو نفاس وطهر ولو لمرة واحدة فيما مضى من عمرها، وهي على قسمين. القسم الأول معتادة غير مميزة للدم، وذلك لفقد شرط من شروط التمييز أو لاتحاد صفة الدم. شروط التمييز ما هي؟ كنا قد ذكرناها في الدرس الماضي. أن ترى الدم على شكلين، قوي وضعيف، أن لا يقل القوي عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، وأن لا يقل الضعيف عن 15 يوما ولاء. بهذه الشروط الثلاث تكون مميزة. فإذا فقدت شرطا من شروط التمييز كان القوي أقل من 24 ساعة، أقل من يوم وليلة، أو كان القوي أكثر من 15 يوما، أو كان الضعيف أقل من 15 يوما، ففقدت شرطا من شروط التمييز. قد يكون الدم نزل منها على هيئة واحدة، صفة واحدة، فهذه التي هي غير مميزة للدم ترد إلى عادتها في حيضها وطهرها قدرا ووقتا. يعني ينظر آخر حيض كان لها كم كان مقداره؟ 5 أيام، فحيضها 5 أيام. 10 أيام، 8 أيام، فحيضها 10 أيام أو 8 أيام، على حسب ما كان آخر حيضة لها، فترد إلى تلك العادة، إلى تلك الحالة قدرا ووقتا. الوقت والقدر الذي كان يستمر فيه نزول دم حيضها بحسب عادتها فهو حيض، والوقت والقدر الذي كان ينتهي دم حيضها فيه فما بعد انقطاع دمها تعتبر نفسها طاهرة أي مستحاضة، يعني يكون حكمها حكم أنها مستحاضة لأنها ليست حائضا في الحكم. Nah, Jadi sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan mu'tadah. Jadi istihadhah yang mu'tadah. Karena dari pelajaran yang minggu lalu sudah dijelaskan tentang mubtada'ah, yaitu seseorang perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid ya, ataupun nifas. Nah, sekarang pembahasan kita tentang yang mu'tadah. Mu'tadah definisinya adalah seorang perempuan yang telah terdahulu melakukan haid dan suci ataupun nifas serta suci meskipun hanya 1 kali. Jadi dia telah melakukan haid, kemudian suci, ataupun nifas, kemudian suci, meskipun hanya 1 kali dari yang telah terlewati umurnya. Jadi selama yang telah terlewati umurnya, misalnya umurnya 10 tahun,
Nah, mungkin ketika umur 9 tahun dia sudah mengeluarkan darah haid. Artinya dia sudah pernah merasakan mengeluarkan darah haid, kemudian suci, ataupun mengeluarkan darah nifas, kemudian suci. Itu dinamakan mu'tadah. Kalau mubtada'ah pertama kali baru melakukan atau mengeluarkan darah haid serta darah nifas. Kalau ini sudah pernah. Jadi dari umurnya yang terlewati, itu dia sudah pernah mengeluarkan darah haid, kemudian suci, ataupun mengeluarkan darah nifas, kemudian suci. Itu adalah definisi dari mu'tadah. Sekarang mu'tadah itu terbagi menjadi dua macam. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah, yaitu mu'tadah yang dia tidak bisa membedakan. Maksudnya apa ghairu mumayyizah ini yang tidak bisa membedakan? Yaitu yang pertama, ada kalanya dia kehilangan salah satu syarat dari 3 syarat tamyiz. Ataupun karena sifatnya itu sama. Karena sifatnya itu sama. Nah, ini dinamakan mu'tadah ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan darah. Nah, mu'tadah yang tidak bisa membedakan darah itu ada kalanya dia kehilangan dari salah satu syarat tamyiz, ataupun karena sifat darah yang keluar itu sama. Nah, kehilangan salah satu dari syarat tamyiz. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya syarat tamyiz ya kan ada 3. Artinya dia bisa membedakan darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Syaratnya apa? Kemarin sudah disebutkan darah yang kuat itu tidak kurang dari 24 jam atau 1 hari 1 malam. Darah kuat tidak kurang dari 24 jam. Kemudian darah yang dhaif tidak kurang dari 15 hari ya kan secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari. Ini adalah syarat tamyiz. Darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari secara berturut-turut. Kemudian darah yang kuat itu tidak lebih dari 15 hari. Jika orang yang mu'tadah, yang sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid, akan tetapi kehilangan salah satu dari syarat 3 ini, maka dia dinamakan mu'tadah ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan darah. Ya. Ataupun dia tidak bisa membedakan darah bukan karena kehilangan salah satu dari 3 syarat ini. Akan tetapi darah yang keluar itu sama warnanya. Ya kan, kemarin sudah dijelaskan. Makanya dia di sini kebingungan, nggak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Karena sifat-sifat darah yang keluar itu sama. Maka terus bagaimana ini orang yang seperti ini? Berapa hari haidnya? Berapa hari istihadahnya? Karena dia tidak bisa membedakan. Ini yang dinamakan dengan ghairu mumayyizah. Akan tetapi pembahasan kita di sini yaitu yang mu'tadah, yang sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid. Maka di sini yang dia lakukan dalam hitungannya itu dikembalikan ke adat kebiasaan haidnya serta sucinya, baik ukuran ataupun waktu. Saya ulangi lagi, maka seorang perempuan yang seperti ini, yang mu'tadah ghairu mumayyizah, dikembalikan pada kebiasaannya ketika dia haid dan juga suci, baik ukurannya, kadarnya, ataupun waktunya. Maka waktu dan juga kadar atau ukuran yang dia terus-menerus mengeluarkan darah haid itu
Di situ dihitung sesuai dengan kebiasaannya. Maka kebiasaannya berapa? Disitulah haidnya. Karena dia tidak bisa membedakan ghairu mumayyizah. Misalnya nih, kan sebelumnya dia sudah melakukan darah haid, mengeluarkan darah haid. Nah, kebiasaannya dia setiap bulannya darah haidnya itu 5 hari misalnya. Dan sucinya itu 15, berarti 25 hari. Maka di sini ketika dalam kondisi ini, yang mana dia tidak bisa membedakan darah, ada kalanya kehilangan salah satu syarat dari 3 syarat, ataupun karena sifat yang keluar darahnya itu sama, dikembalikan ke kebiasaan. Jadi berarti kebiasaannya tadi berapa? Haidnya 5 hari. Maka dalam kondisi ini berarti haidnya adalah 5 hari, kemudian sucinya yaitu 25 hari. Nah, Syekh. فهذا الدم الذي ينزل منها بعد قدر ووقت عادتها يسمى دم استحاضة، وعليها في حال استحاضتها أن تصلي وتصوم مع نزول الدم، وذلك بعد قدر عادتها. ويجوز لزوجها أو سيدها إن كانت أمة أن يجامعها مع وجود الدم، وذلك على القول الراجح. يعني هناك في مسألة الجماع قولان، الراجح أنه يجوز له أن يجامعها للمستحاضة. نعم. Ya, نعم. darah yang keluar, ya, darah yang keluar dari farji perempuan itu setelah diukur dengan waktu kebiasaannya, maka itu dinamakan dengan darah haid. Ya, jadi darah yang keluar setelah kadar dan waktu kebiasaannya, maka itu dinamakan dengan darah istihadhah. Nah, misalnya tadi kita pakai contoh saja ya. Jadi tadi saya contohkan dari saya sendiri tadi bahwasannya darah haidnya kebiasaannya itu 5 hari. Ya kan? Kemudian ternyata setelah 5 hari dia masih mengeluarkan darah. Kemudian sampai 15 hari masih mengeluarkan darah. Nah, di sini kan bercampur. Antara darah haid dengan darah istihadhahnya kan bercampur. Nah, kita tahu bagaimana berapa haidnya, berapa istihadhahnya. Karena sudah melebihi dari 15 hari. Apakah yang 16 hari itu baru dinamakan dengan istihadhah? Di sini ketika dia memang mu'tadah sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid, maka dihitung darah haidnya sesuai dengan kebiasaannya. Berarti kebiasaannya mengeluarkan darah haid adalah 5 hari. Di sini berarti darah haidnya adalah 5 hari. Seterusnya berarti hari ke-6 sampai 15 sampai 16 itu adalah dinamakan dengan darah istihadhah. Maka ketika dia dalam keadaan istihadhah ini, wajib baginya untuk melakukan sholat. Dan juga wajib baginya untuk berpuasa. Meskipun darahnya masih keluar. Akan tetapi di situ setelah dikembalikan pada ukuran kebiasaannya. Setelah dikembalikan pada ukuran kebiasaannya. Jadi misalnya tadi kebiasaannya adalah 5 hari. Maka di situ hari ke-6, hari ke-7, dan seterusnya itu adalah dinamakan dengan istihadhah. Maka boleh juga bagi suaminya ataupun tuannya, kalau seandainya seorang perempuan itu adalah seorang budak, boleh bagi keduanya untuk berhubungan, ya, untuk menjima istrinya atau ammahnya yang sedang mengeluarkan darah
istihadhah itu, meskipun ada darahnya di dalam farjinya. Nah, ini adalah berdasarkan pendapat yang kuat. Nah, berarti ada dua pendapat, sebagian pendapat itu melarangnya, akan tetapi pendapat yang kuat boleh bagi seorang suami untuk menjima istrinya yang sedang dalam kondisi mengeluarkan darah istihadhah. Naam, Syekh. وتثبت العادة إن لم تختلف ولو بمرة واحدة، فإن رأت المرأة الدم 5 أيام ثم لم ترى 25 يوما، فال5 أيام تكون حيض، وال25 يوم يكونون طهرا. حصل هكذا منها مرة أو مرتين أو 3 مرات أو أكثر، ثم إذا جاءها الدم المستمر فإن تجاوز 15 يوما وكانت غير مميزة تعتبر ال5 أيام الأولى حيضا وما سواه طهرا أي استحاضة، فليس عليها قضاء صلاة الأيام ال5 الأولى هذه، بل عليها قضاء صيامها لل5 أيام الأولى إذا كان رمضان، وبعدما تغتسل تقضي الصلاة والصيام ما زاد عن ال5 أيام الحيض، وتصلي وتصوم إلى آخر الشهر ولو كان الدم ما زال ينزل. ولو بقيت شهورا على هذه الحال كل شهر يقال لها حيضتك 5 أيام والباقي طهر أي استحاضة. نعم. Jadi kebiasaan seorang perempuan ini, itu akan tetap jika tidak ada perbedaan meskipun hanya 1 kali. Jadi bagaimana dia tahu bahwasannya kebiasaannya itu misalnya 5 hari, tadi kita contohkan, bahkan Syekh ternyata juga mencontohkan 5 hari. Nah, sekiranya di situ tidak ada perbedaan meskipun hanya 1 kali. Jadi misalnya dia melihat darah 5 hari, ya. Jadi dia melihat darah 5 hari, kemudian dia tidak melihat darah lagi 25 hari. Nah, artinya di sini yang 5 hari itu adalah darah haid, kemudian yang 25 hari itu adalah apa? Sucinya. Nah, berarti kebiasaan dia tadi kita contohkan 5 hari, kemudian sucinya itu 25 hari. Nah, seperti ini terus terjadi setiap bulannya. Setiap bulannya 1 kali, ataupun 2 kali, atau 3 kali, atau lebih. Pokoknya setiap bulannya yang terjadi pada dirinya, setiap mengeluarkan darah haid itu selalu 5 hari. Berarti sucinya 25 hari. Kemudian bulan kedua, sucinya haidnya 5 hari. Sucinya 25 hari, dan terus seperti ini. Nah, dalam kondisi ini berarti dia sudah mu'tadah, karena sebelumnya sudah mengeluarkan darah haid. Berarti sudah tahu kebiasaan dia itu, sudah tahu. Meskipun sebelumnya masih mengeluarkan hanya 1 kali saja, ataupun 2 kali saja, ataupun 3 kali saja. Akan tetapi setiap dia mengeluarkan darah haid itu selalu 5 hari. Dan sucinya itu selalu 25 hari. Ya. Nah, kemudian pada suatu ketika ternyata darah yang keluar itu melebihi 15 hari. Nah, di sini bingung, seorang perempuan ini bingung. Duh,
kok darahnya terus keluar ya, padahal sudah 15 hari. Berarti ini saya istihadhah. Nah terus istihadhahnya berapa hari, kemudian haidnya berapa hari. Nah karena dia sebelumnya sudah pernah mengeluarkan darah haid, maka dilihat dari kebiasaannya. Karena telah terdahulu bahwasannya kebiasaannya itu 5 hari adalah haid, kemudian sisanya yaitu 25 hari ini adalah suci, berarti yang 5 hari itu haid, kemudian yang 25 hari itu adalah istihadhah. Nah, dalam kondisi ini dia tidak wajib qadha salat di hari-hari selain 5 yang pertama itu. Karena setelah 5 itu adalah istihadhah. Maka dia tidak wajib mengqadha salat dari yang 5 hari pertama itu, ya, bukan yang setelah 5 hari, tapi yang 5 hari pertama itu. Karena ternyata yang 5 hari itu adalah haid, karena kan dikembalikan dari kebiasaannya. Nah, akan tetapi dia wajib mengqadha salat, ya kan? Kan orang haid kan dia tidak wajib mengqadha salat, tapi wajib mengqadha puasa. Wajib mengqadha puasa. Nah, kemudian setelah seorang perempuan ini mandi, maka di sini baru dia wajib mengqadha salat dan juga puasa dari hari ke-6 berarti. Yang lebih dari 5 hari pertama tadi. Dan terus sampai akhir bulan seperti ini. 6. طيب إلى هنا هل من سؤال أو استيضاح أو استفسار عن المعتادة غير المميزة؟ لا يوجد؟ إذا نكمل. والقسم الثاني معتادة مميزة للدم. يعني ترى الدم على شكلين، قوي وضعيف. القوي أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما، والضعيف أكثر 15 يوما فأكثر، لا يقل الضعيف عن 15 يوما. فإن كانت معتادة مميزة للدم يحكم لها بتمييز، يعني تعتبر القوي حيض والضعيف استحاضة. إذا يحكم لها بتمييز لا بعادة. فالقوي حيض والضعيف استحاضة إن لم يتخلل أقل الطهر. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan pembagian yang kedua dari mu'tadah, yaitu mu'tadah mumayyizah. Artinya yang mumayyizah berarti di sini dia bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah yang lemah, ataupun dia terpenuhi 3 syarat itu. Maka dihukumi dari tamyiznya ini, karena dia kan bisa membedakan antara darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Maka di sini tidak dilihat dari kebiasaannya. Nah, tidak dilihat dari kebiasaannya. Adapun hukum melihat kebiasaannya itu tadi yang ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan sifat darahnya antara yang kuat dan juga yang lemah. Tapi ketika dia bisa membedakan antara yang lemah dan yang kuat, maka di sini dihukumi darah yang kuat itu adalah haid. Kemudian yang lemah itu adalah istihadhah. هل لأحد السؤال إلى هنا؟ Tolong bisa diulangi, Ustaz, permasalahan ini, Ustaz. Yang terakhir ini, Ustaz.
Bagaimana Ustadz Gundar? Ada yang minta mengulangi penjelasan yang terakhir tadi? أستاذ جندر. ما شاء الله. هل يوجد أحد من الأساتذة يستطيع أن يشرح معنا؟ لا يوجد شيخي. Ustadz Gundar mungkin ada gangguan jaringan. Ada yang bisa menerjemahkan Syekh? Silakan. شيخي نعم. السائل يريدك أن تعيد المسألة الأخيرة التي أنت ذكرتها قبل قليل، يعني المعتادة المميزة، المعتادة التي سبق لها أن رأت حيضا وطهرا، فكأن كان حيضها 5 أيام وطهرها 25 يوما، سواء كان حصل هذا لمرة أو لمرتين أو ل3 مرات أو لأكثر من ذلك، دائما هكذا، حيضها 5 أيام وطهرها 25 يوما، ثم بعد ذلك أتاها الدم واستمر نزوله وتجاوز 15 يوما، إذن هي مستحاضة. فإن استكملت شروط التمييز فيكون القوي حيضا والضعيف استحاضة، فتأخذ بتمييزها لا تأخذ بعادتها. أستاذ جندر تفضل. Nah, siapa tadi yang tanya ya? Asim, Ustadz. Asim Ya. G. Apa Asim pertanyaan? Saya Saya tadi minta diulangi akhir masalah, Ustadz. Oh iya. Jadi pembagian yang kedua itu kan mu'tadah yang mumayyizah. Nah, maka dia adalah mu'tadah ya. Saya ulangi lagi, pengertian mu'tadah berarti sebelumnya dia sudah pernah mengeluarkan darah haid ataupun mengeluarkan darah nifas. Nah, maka tapi dia mumayyizah, artinya dia di sini bisa membedakan antara darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Dia itu bisa membedakannya. Maka di sini hukum baginya tidak lagi melihat kebiasaannya, enggak. Adapun hukum yang berlaku bagi seseorang melihat kebiasaan dia mengeluarkan darah haid ataupun nifas, itu berlaku bagi yang ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan. Tapi di sini posisinya dia itu mumayyizah, bisa membedakan. Maka di sini bagaimana dia menghukuminya? Nah, tadi beliau itu mengatakan bahwasannya yang kuat itu adalah darah haid, kemudian yang lemah itu adalah istihadhah. Ini adalah contoh ya. Bahwasanya misalnya kebiasaannya dia itu 5 hari. Mengeluarkan darah kebiasaannya itu 5 hari. Haidnya itu 5 hari, kemudian sucinya itu 25 hari. Dan ternyata dia mengeluarkan darah haid terus. Hari ke-6 masih mengeluarkan darah.
Dia kaget loh, padahal kan kebiasaan saya kan 5 hari. Tapi hari 6 kok masih mengeluarkan darah. Hari ke-7 masih mengeluarkan darah. Hari ke-8 masih mengeluarkan darah. Dan terus sampai melebihi dari 15 hari. Sampai melebihi dari 15 hari. Nah, kemarin definisi dari darah istihadah itu adalah darah yang keluar melebihi batas maksimal haid ataupun batas maksimal nifas. Nah, ketika sudah melebihi batas maksimal haid, melebihi dari 15 hari, berarti dia tahu di sini bahwasanya dia ini adalah istihadah. Nah, sekarang kondisi ini, bagaimana dia tahu berapa haidnya, berapa istihadahnya? Kalau seandainya dia itu ghairu mumayyizah yang tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, dikembalikan kebiasaannya. Berarti kebiasaannya adalah haidnya 5 hari, berarti ya itu haidnya 5 hari. Maka sisanya itu dinamakan istihadah. Tapi kalau dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah yang lemah, tidak lagi melihat kebiasaan. Bagaimana dia menghukumi berapa haidnya, berapa istihadahnya? Dilihat antara darah kuat dan juga darah lemahnya. Yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Ini adalah yang mumayyizah, yang bisa membedakan antara darah lemah dan juga darah kuat. Bagaimana? Alhamdulillah fahim tuh Ustaz. Buriktum. Amin wa bikum. Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya untuk materi seputar materi untuk mengangkat tangan dan open mic-nya. Jadi kajian ini ya itu harus berkelanjutan. Kalau memang nggak mengikuti dari awal, saya yakin pasti akan bingung. Ya, karena ini berkelanjutan dan harus mengikuti dari awal. Akhirnya dia bisa memahami masalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, syarat-syaratnya. Karena sudah disebutkan di minggu yang lalu untuk syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Artinya kalau dia adalah muqtada ghairu al-mumayyizah, itu tidak berlaku hukum yang 15 hari itu ya, maksimal 15 hari. Karena menghitung kebiasaan saja. Kalau tidak salah karena mohon maaf terlambat masuk. Tadi ini terlambat masuk, ada teman yang nelpon. Kalau tidak salah tadi itu penjelasannya Ustaz seperti itu. Iya, saya ulangi lagi ya. Bahwasanya dia tahu kalau dia itu sudah dia tahu kalau bahwasanya dia itu masuk dalam hukum istihadhah itu jika darahnya melebihi 15 hari. Darah yang keluar melebihi dari 15 hari. Sebelum melebihi dari 15 hari, dia belum bisa menghukumi apakah darahnya itu haid, apakah darahnya istihadah, itu dia belum bisa menghukumi. Nah, ketika darah sudah melebihi dari batas maksimal haid, yaitu 15 hari, di sini dia baru bisa menghukumi bahwasanya dia itu adalah istihadah, mustahadah. Terus berapa hitungannya? Baru di sini dilihat dia itu mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Kalau dia ghairu mumayyizah yang tidak bisa membedakan, maka dilihat dari kebiasaannya. Kan dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Ada kalanya kehilangan salah satu syarat. Ada kalanya sifat-sifat yang keluar selama lebih dari 15 hari itu sama. Nah, dari sini dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Maka di sini dilihat dari kebiasaannya. Karena kebiasaannya tadi yang dicontohkan adalah haidnya 5 hari dan sucinya 25 hari, maka di sini berarti haidnya itu 5 hari dan yang 25 hari itu adalah istihadah. Ini adalah kita contohkan
seandainya seorang perempuan selama 1 bulan penuh dia mengeluarkan darah. Iya, iya. Selama 1 bulan penuh dia mengeluarkan darah. Berarti dia dilihat kebiasaannya. Karena kebiasaannya haidnya 5 hari, itu dihukumi haid. Maka sisanya 25 hari yang masih mengeluarkan darah itu, dia menghukuminya adalah istihadhah. Karena 25 hari kebiasaannya dia itu waktu suci. Ini yang ghairu mumayyizah. Kalau yang mumayyizah yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, maka di sini dia menghukuminya yang darah kuat itu adalah darah haid, yang darah lemah itu adalah istihadhah. Ya. Bagaimana? Jadi misalnya kalau dia dalam bulan Ramadan, Ustaz, 5 hari karena kita ini kalau dia ghairu mumayyizah. Jadi 5 hari kebiasaan, berarti haid yang keluar yang selanjutnya itu adalah dianggap sebagai darah istihadah. Berarti puasanya tidak perlu diganti sebelum masuk di antara 15 itu, dari 1 sampai 15 hari. Ini yang saya jujur bingung ini. Karena kan kalau batas maksimal haid itu kan misalnya 15 hari. Jadi karena menurut kebiasaannya dia hanya 5 hari, jadi hari ke-6 ke-7 itu dianggap istihadah, berarti tidak perlu ganti puasa ya. Kalau Ramadan misalnya. Itu kan semuanya ya, istihadhah itu dia masih wajib melakukan sholat, wajib melakukan puasa. Tapi kalau haid itu kan nggak boleh baginya. Tapi kalau seandainya ketika haid, di situ sholatnya wajib diqodho, tapi puasanya wajib diqodho, tapi sholatnya tidak wajib diqodho. Dilihat kembali ke hukumnya itu. Jadi dilihat hitungannya tadi dia berapa. Ketika dia sudah tahu bahwasannya haidnya itu adalah 5 hari dan sisanya itu adalah istihadhah. Akan tetapi selama ini dia mengira itu masih haid. Nah, ini ya coba didengarkan ya. Ini saya contohkan dengan hari dan dengan saya contohkan dengan ibarah saya sendiri. Misal ya, dia mengeluarkan darah. Ini ketika Ramadan. Kita posisinya ketika Ramadan. Mengeluarkan darah. Dia kebiasaannya itu adalah 5 hari. Kebiasaannya. Tapi ini hari ke-6 dia masih mengeluarkan darah. Hari ke-7 dia masih mengeluarkan darah. Kan dia menghukuminya bahwasanya ini darah apa? Darah haid. Karena kan belum mencapai batas maksimal. Ya kan? Sampai hari ke-10, hari ke-11, sampai ke hari 14, hari ke-15. Di sini dia masih menghukumi bahwasanya itu adalah darah haid. Dia masih nggak puasa, dia masih nggak sholat, karena belum melebihi batas maksimal apa haid. Nah, ketika ternyata hari ke-16 dia masih mengeluarkan darah. Nah, di sini dia baru tahu, loh, saya kan ini hari ke-16 kok masih keluar darah. Berarti saya ini istihadhah. Hari ke-17, hari ke-18 masih mengeluarkan darah. Nah, di hari ke-20 dia di situ darahnya baru berhenti. Nah, bagaimana menghukuminya? Apakah yang 15 hari ini haid, kemudian yang 5 hari ini istihadhah? Bukan. Cara menghukuminya tidak seperti itu. Dia tahunya, benar, dia tahunya kalau dia itu posisinya istihadhah di hari ke-16. Setelah melebihi batas maksimal haid, baru dia tahu kalau itu istihadhah. Tapi hitungannya apa? Dilihat keadaannya. Dia mubtada'ah atau mu'tadah. Nah, pembahasan kita hari ini adalah mu'tadah yang sebelumnya sudah melakukan haid. Nah, dan di sini dia itu ghairu mumayyizah. Dia ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Maka dikembalikan kebiasaannya. Nah, karena kebiasaannya haidnya 5 hari, berarti ya itu haidnya 5 hari. Berarti istihadhahnya berapa hari?
15 hari. 25. Jadi kan kita tadi bilangnya contohnya kan berhentinya di tanggal 20. Di hari ke-20 ya kan? Berarti kebiasaannya haidnya karena 5 hari, berarti selama 20 hari mengeluarkan darah ini, berarti yang haid itu adalah 5 hari, yang 15 hari itu berarti apa? Istihadah. Nah, ketika dia sudah mandi, di hari ke-20 kan suci, kan berhenti darahnya. Mandi. Maka apa yang wajib dia lakukan? Mengqadha sholat dan juga mengqadha puasa. Mengqadha sholat hitungannya kapan? Mengqadha sholat hitungannya mulai hari ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Itu wajib diqadha sholat karena hari ke-6 itu kan istihadah baginya. Tapi untuk hari ke-1, 2, 3, 4, 5 karena kebiasaannya adalah 5 hari, maka di situ tidak wajib mengqadha sholat, tapi wajib mengqadha puasa. Bagaimana? Ya, Ustaz. Paham? Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tentang penjelasan yang barusan Ustaz bilang, kan darahnya berhenti di hari ke-20. Tapi kalau dia tahu dia istihadah di hari ke-16, bukannya dia hari itu aja langsung mandi wajibnya ya Ustaz? Nggak mesti harus nunggu tanggal 20 kan? Mandi kan wajib mandi itu ketika darahnya putus. Di hari ke-16 dia melakukan sholat. Kan kalau sudah melebihi dari 15 hari, berarti kan dia istihadah. Iya kan? Maka hari ke-16 itu dia, apa yang dia lakukan? Itu pembahasan yang pertama kemarin. Dia toharoh, kemaluannya, kemudian ditaruh pembalut, ya kan? Kemudian dia melakukan wudunya di sini dengan niat istibahah fardhis sholat dan seperti itu. Bagaimana Pak penjelasan dari Ustadz, dipahamin? Sudah paham? Ya, baik. Makasih Ustaz. Baik, selanjutnya kepada Mbak Suhartriani yang angkat tangan dari tadi. Silakan Mbak, di open mic-nya. Mohon dijelaskan yang di kitab Illam Yatakhallal Aqallu Tuhur itu gimana ya maksudnya? Siapa yang tanya ini? Mbak Suhartriani, kurang jelas Mbak. Coba suaranya dibesarin sedikit. Yang di kitab Ustaz, Illam Yatakhallal Aqallu Tuhur. Ini sampean kalau baca kitab bingung nanti. Iya, Jadi yang penjelasan saja. Syekh pun tadi juga menyebutkannya dari penjelasan. Ini sini kembalinya ke syarat. Apa yang dijelaskan sudah paham? Bagaimana? Itu aja. Nah, ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Amin wa fikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya himbaukan kembali jika ada peserta yang baru bergabung, boleh merojaah di YouTube-nya Taman Syurga Muslimah. Mungkin ada yang materi-materi yang ketinggalan bisa merojaah di situ. Bagaimana Ustaz? Apa kajiannya mau dilanjut atau kita sudahin? Syekhnya masih ada, Syekhi? نعم Nukmil. نعم إذن الأربعة أقسام اكتملت: المبتدأة المميزة والمبتدأة غير المميزة والمعتادة المميزة والمعتادة غير المميزة. هؤلاء 4 أصناف تمت. بقي من أقسام الاستحاضة 3 وهي المتحيرة.
Nah, Jadi alhamdulillah 4 bagian ini sudah selesai dibahas. Yang pertama yaitu mubtada'ah yang mumayyizah, kemudian yang kedua mubtada'ah ghairul mumayyizah, kemudian yang barusan pada malam hari ini yaitu mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairul mumayyizah. Ini sudah kita selesaikan. Berarti tinggal pembahasan 3 lagi, kan mustahadhah 7. 4 sudah kita selesaikan, berarti tinggal 3 yang mana itu kembalinya ke mutahayyirah. يعني خلاصة ما مر معنا أن المرأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة للدم، وإما أن تكون مبتدأة أو معتادة. فالمميزة سواء كانت مبتدأة أو معتادة تأخذ بتمييزها. أما غير المميزة المبتدأة يكون حيضها يوم وليلة والباقي استحاضة، والمعتادة تأخذ بعادتها قدرا ووقتا وما زاد يكون استحاضة. Nah, Jadi ringkasan dari penjelasan 4 macam bagian ini, bagian istihadhah, 4 bagian istihadhah ini, bahwasannya 4 bagian kan apa? Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairul mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, dan mu'tadah ghairul mumayyizah. Nah, jadi perempuan yang mubtada'ah ya, ataupun mu'tadah, kalau dia itu mumayyizah, maka hasilnya dia itu mengambil dari yang bisa dibedakannya. Artinya darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu adalah istihadhah. Baik mubtada'ah maupun mu'tadah. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, berarti untuk mubtada'ah yang pertama kali mengeluarkan darah haid, haidnya itu adalah 1 hari 1 malam, maka sisanya itu adalah istihadhah. Karena dia baru pertama kali mengeluarkan darah haid. Kalau mu'tadah yang sebelumnya sudah pernah mengeluarkan darah haid ataupun darah nifas, maka kesimpulannya karena dia itu ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, nah, maka di sini dalam posisi ini dia dikembalikan ke kebiasaannya. Maka kebiasaannya darah haid, misalnya 5 hari, berarti ya itu adalah haidnya. Sisanya berarti itu adalah istihadhah. الآن نحن عملنا نوع من مراجعة الآن، يعني ما ذكرنا شيئا جديدا. Ya, jadi kita di sini adalah murajaah atau ringkasannya. Kita tidak membahas tentang penjelasan baru. المرأة المميزة سواء كانت مبتدأة أم معتادة تأخذ بتمييزها، فتعتبر الدم القوي حيضا والدم الضعيف استحاضة. Jadi kalau perempuan yang mumayyizah, yang bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, baik dia itu mubtada'ah, pertama kali mengeluarkan darah, atau mu'tadah, yang sebelumnya sudah pernah mengeluarkan darah, baik haid ataupun nifas, dalam kedua kondisi ini, selama dia itu bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, maka dia hitungannya sesuai dengan darah kuat dan juga darah lemah. Nah, berarti darah kuatnya itu adalah darah haid dan darah lemahnya itu adalah istihadhah. Akan tetapi kalau seandainya dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah yang dinamakan dengan ghairul mumayyizah, kalau dia mubtada'ah
pertama kali mengeluarkan darah, maka haidnya itu 1 hari 1 malam. Kalau seandainya dia mu'tadah, sebelumnya sudah pernah mengeluarkan darah haid ataupun nifas, maka di sini hitungannya sesuai dengan kebiasaannya. Nah, أما المرأة غير المميزة فإن كانت مبتدأة يكون حيضها يوما وليلة واستحاضتها باقي أيام الشهر، وإن كانت معتادة فيكون حيضها قدر ووقت عادتها، وطهرها أي استحاضتها باقي أيام الشهر. nah, diulangi lagi bahwasanya kalau seandainya perempuan ini ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, kalau dia mubtada'ah, yaitu pertama kali mengeluarkan darah haid maupun nifas, maka hitungannya darah haidnya adalah 1 hari 1 malam, dan istihadahnya itu sisanya dari hari-hari di bulan itu dia mengeluarkan darah haid. Kalau seandainya dia mu'tadah, sebelumnya sudah pernah mengeluarkan darah haid maupun darah nifas, maka dalam kondisi ini haidnya itu sesuai dengan kebiasaannya, baik ukuran maupun waktunya. Kebiasaannya dia berapa haidnya? Berarti itu adalah darah haid, dan kebiasaan sucinya itu istihadah dari hari-hari di bulan tersebut dia mengeluarkan darah haid. وإن كانت معتادة فيكون حيضها قدر ووقت عادتها، وطهرها أي استحاضتها باقي أيام الشهر. نعم قلتم شيخي. نعم، إذن المستحاضة إما مبتدأة لم يسبق لها حيض وطهر، أو معتادة يعني سبق لها حيض، سبق لها رؤية الحيض والطهر ولو لمرة واحدة أو أكثر من مرة واحدة، وكل منهما إما مميزة بأن ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا، بحيث لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره، ولا ينقص الضعيف عن أقل الطهر متصلا على التوالي وهو 15 يوما، أو ليست مميزة بأن يختل شرط من ذلك، فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، بمعنى أن الدم القوي حيض والضعيف استحاضة، سواء كانت مبتدأة أم معتادة. وأما إن كانت المرأة المستحاضة غير مميزة فهي إما مبتدأة أو معتادة، فإن كانت مبتدأة فحيضها يوم وليلة، وإن كانت معتادة ردت إلى عادتها. هذا هو المتن الذي قد بينا شرحه. وبقي 3 أصناف من المستحاضة وهي المتحيرة. نتكلم عن أقسام المتحيرة في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. Jadi beliau masih di sini menekankan tentang ringkasan dari apa yang telah beliau sampaikan dalam 2 kajian akhir ini, yaitu sekarang dan juga minggu yang lalu. Bahwasanya diulang lagi ya, ini penting untuk diulang-ulang, bahwasanya seseorang perempuan mustahadhah itu ada kalanya dia mubtada'ah. Apa itu mubtada'ah? Yaitu sebelumnya dia belum pernah mengeluarkan darah haid dan juga suci. Ataupun mu'tadah. هذا المتن هو متن زكريا الأنصاري. Nah. Ataupun mu'tadah. Mu'tadah yaitu sebelumnya dia sudah pernah melihat darah haid ataupun
suci meskipun hanya 1 kali atau lebih. Ya. Dan dari kedua pembagian itu, yaitu mubtada'ah dan mu'tadah, ada kalanya mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Yang pertama yaitu mumayyizah, dia bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah. Semisal dia melihat darah, sebagian hari dia melihat dengan sifat kuat. Dan hari yang lain dia melihat darahnya itu dengan sifat lemah. Nah, sekiranya, ini adalah syarat, sekiranya darah yang kuat itu tidak kurang dari 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam, dan juga tidak lebih dari dari 15 hari. Begitu juga darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari secara berturut-turut, yaitu 15 hari. Ataupun dia mumayyizah, yaitu dia kehilangan salah satu dari syarat 3 itu tadi. Nah, artinya dia itu tidak bisa membedakan antara darah kuat dan juga darah lemah. Karena syaratnya kan tadi bahwasanya yang kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Dan juga tidak melebihi dari 15 hari. Kemudian darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari. Nah, sehingga untuk mengetahui syarat-syarat ini dia juga harus mengetahui antara darah kuat dan juga darah lemah. Ketika dia tidak bisa mengetahui darah kuat dan darah lemah, berarti dia kehilangan salah satu dari syarat 3 ini. Maka dia dinamakan dengan ghairul mumayyizah, tidak bisa membedakan. Nah, maka yang ghairul mumayyizah ini, dia berarti darah yang ghairul mumayyizah ya. Yang ghairul mumayyizah, maka yang mubtada'ah haidnya itu 1 hari 1 malam, sisanya itu istihadah. Kalau mu'tadah dikembalikan ke kebiasaannya. Naam, Syekh. نعم. إلى هنا لأحد عنده سؤال؟ Jadi pembahasan kita tinggal 3 lagi, semuanya itu kembali ke mutahayyirah. Kata beliau nanti kita bahas di minggu depan. Nah, sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Nah, Ustaz, mengenai tentang ghairu mumayyizah mu'tadah itu kan ruddat ilal 'adah, nah Ustaz. Bagaimana dengan orang yang berubah-ubah Ustaz, dalam artian bulan ini dia mengeluarkan darah haid misalkan 7 hari. Bulan depan bulan selanjutnya itu 10 hari. Dalam artian enggak menentu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Jika terjadi hal seperti ini. Barakallahu fiik. Syekhi. Nah. Tasbutul 'adah huna illam takhtalif 'adatuha. Fa in ikhtalafa al-'adah Syekhi, fa in ikhtalafatil 'adah. Masalan fi hadha syahr 7 ayyam, wa fi syahri tsani 7 ayyam, wa fi syahri tsalits 8. هذا يختلف الحكم عندئذ تحسب على عادتها الثابتة هكذا. يعني مثلا إذا كانت عادتها أنه يأتيها الحيض 5 أيام ثم ينقطع 25 يوما، ثم يأتي الحيض 7 أيام، ثم ينقطع 23 يوما، ثم يأتي الحيض 6 أيام، ثم ينقطع 24 يوما على فرض، ثم بعد ذلك أتى الدم، وهكذا كانت دائما هكذا. يعني دائما كانت في المرة الأولى 5 أيام حيض، في الثانية 7 أيام حيض، في الثالثة 6 أيام حيض، ثم ترجع 5 7 6، ثم ترجع 5 7 6، ثم ترجع 5 7 6.
ثم بعد ذلك أتى الدم واستمر النزول الدم مستمرا، فتحسب على حسب عادتها 5 في الشهر الأول، 7 في الثاني، في الثالث 6، وهكذا. ثم إن لم تكن عادتها مرتبة شيخي مثل ما قلتم كيف يكون؟ الذي نحن سمعناه هذا. Masih. Jadi jika kebiasaannya itu tidak menentu, semisal bulan pertama dia itu 5 hari darah haidnya, bulan kedua 7 hari, kemudian bulan ketiga 6 hari. Tapi ini terus menerus seperti itu. Jadi setelah 5 hari, bulan pertama, kemudian bulan kedua 7 hari, kemudian bulan ketiga berapa tadi 6 hari, bulan keempat kembali lagi ke putaran pertama, 5 hari lagi, kemudian 7 hari, kemudian 6 hari, terus kembali lagi 5 hari, 7 hari, 6 hari. Berarti kebiasaan dia itu seperti ini. Kalau seandainya dia mengeluarkan darah dan melebihi dari 15 hari, berarti dia itu istihadhah. Maka kebiasaannya itu ya seperti itu dia. 5, 7, 6. 5, 7, 6. Itu adalah kebiasaan dia. Meskipun setiap bulannya dia tidak 5 hari, 5 hari, 5 hari. Meskipun berbeda-beda, tapi ternyata ketika dilihat kebiasaannya itu terus berputar. 5, 7, 6 hari. 5, 7, 6 hari. Nah, ada lagi? Jadi dikembalikan ke mana itu Ustaz, kalau terjadi seperti itu? ya dikembalikan dia di bulan apanya? Kan kebiasaannya tadi 5, 7, 5, 7, 6. Ketika dia istihadhahnya di bulan yang kebiasaannya 6 hari, ya berarti ya kebiasaannya di 6 hari. Kan sudah runtut itu. 5, 7, 6 itu seperti itu terus berputar. Nah tadi juga saya tanyakan ke Syekh, ya Syekh kalau seandainya kebiasaannya tidak tertib seperti itu, 5, 7, 6, 5, 7, 6, terus bagaimana? Kata Syekh yang kita dengar dari masyayikh ya seperti ini. Kalau seperti itu bagaimana? Allahu a'lam, apakah nanti mutahayyirah atau apa? Allahu yu'allimuna. Masya barakallahu fikum Ustaz. Ada lagi? Ada di kolom komentar Ustadz Nazih, Ustadz Gundar. Ustadz, apakah mau dibacain? Ya, saya baca sendiri aja. Enggak Ustadz. Jadi pertanyaannya, misal seseorang mempunyai kebiasaan haid 7 hari, kadang 8 hari. Tetapi misal mengeluarkan darah 15 hari melebihi kebiasaan. Terus yang dihukumi haid itu 8 hari, apa 15 hari? Dihukumi haid semua. Ya, tadi dilihat, kan kalau seandainya di sini ya, bulan pertama dia 7 hari, bulan kedua 8 hari, terus bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 8 hari, bulan kelima 7 hari. Berarti kebiasaan dia setiap bulan itu berbeda. Tapi perbedaan ini hanya terletak pada 2 bulan saja. Bulan pertama 7, bulan kedua 8. Nah kalau seandainya ketika pada suatu waktu dia darahnya melebihi dari 15 hari, berarti kan ini istihadhah. Dan ketika dia tidak ghairu mumayyizah, maka dikembalikan ke biasaannya. Nah, biasaannya itu dia di bulan yang apa? Kalau seandainya bulan kemarin dia sudah mengeluarkan 7 hari, berarti bulan sekarang yang melebihi dari 15 hari itu kan kebiasaan dia berarti yang 8 hari. Berarti kembalinya ke yang 8 hari di bulan tersebutnya. Nah,
Itu jika runtut ya, setiap bulannya itu kayak gitu, runtut. Tapi jika nggak runtut, berbeda-beda, Allahu a'lam. Bagaimana Ummu Sukaina? Apakah penjelasannya dari Ustaz sudah jelas? Baik Ustaz, mungkin sudah jelas. Sampai di sini aja mungkin Ustaz ya, kajian kita pada malam hari ini. Kita lanjut minggu depan. Bagaimana Ustaz? Ya. Naam Syekhi. نعم. انتهى؟ Naam. طيب إذا كان انتهى نحن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى ونستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. Jadi karena sudah nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pada malam hari ini sampai sini. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu berikutnya. Insya Allah. Ya, itu ada yang di kolom komentar ya, lihat rekamannya. Nah, itu bagus. Jadi biar bisa memahami tentang istihadah ini, coba dilihat rekamannya dari awal. Nah, mana bagian yang nggak paham, dicatat, nanti ditanyakan di minggu berikutnya. Itu sangat bagus sekali seperti itu. Karena kita masih ada pembahasan lagi tentang mutahayyirah. Jika yang mubtada'ah dan mu'tadah itu kemarin mulai awal istihadah, belum paham, itu akan sulit. Karena memang yang sulit yang istihadah ini. Kalau haid, nifas kemarin ya seperti itu. Hal-hal yang dilarang bagi orang nifas, orang haid, lebih mudah daripada tentang perincian istihadah itu. أوكي، إذا نشتغل الآن بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم ارزقني رؤية النبي محمد في المنام والثبات على كامل الإيمان. اللهم إني أسألك أن ترزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وصحتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعنا على حفظ القرآن الكريم واحفظنا ببركته وبركة النبي محمد يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم وأكرمنا برؤية النبي محمد في المنام وارزقنا زيارة قبره الشريف في المدينة المنورة واحشرنا تحت لوائه يوم القيامة وارزقنا شفاعته وأحسن خاتمتنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا وقد رزقتنا التقوى والولاية والشهادة في سبيلك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم نور قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا من أهل عليين ومن أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب مع السابقين الأولين. اللهم أكرمنا بشربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا نشربها عن تلذذ لا عن عطش يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واجعل حسابنا يسيرا واجعلنا من الذين يعبرون الصراط طائرين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم باعد بيننا وبين معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وكمال عافيتك وعظيم مرضاتك. اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن للموت سكرات فأعنا وهون علينا سكرات الموت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم واجعلنا من أحبابك الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم كما جمعت بيننا وبين بعض المسلمين في هذه الدنيا على طاعة فاجمع بيننا وبين الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في مواقف يوم القيامة وفي الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك.
اللهم اجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الكاملين والشهداء الأبرار المخلصين الصادقين يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا الجنة بسلام يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمشايخنا، اللهم اغفر لأهالينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لأرحامنا المسلمين، اللهم اغفر لكل من سألنا وطلب منا الدعاء من المسلمين، وآتهم سؤلهم من الخير، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغفر لنا ووفق إدارة جمعيتنا لكل ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم من المتحابين المتعاونين المتباذلين المتناصحين والعاملين على نشر دينك العظيم. اللهم أدخلنا الجنة وإياهم الجنة بلا عذاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين.